Suatu ketika Nabi Musa melakukan perjalanan. Nabi Musa mendengar ada seorang gembala. Gembala ini sedang bermunajat dengan Tuhannya dengan kata-kata yang tidak pernah didengar sebelumnya. Maka Nabi Musa ketika mendengar gembala itu bermunajat dengan Tuhannya, dia perhatikan kata demi kata, kemudian dia mendekat kepada gembala itu. Gembala itu berkata, "Ya Ilahi, yang memilih hamba-hambanya, Kau di mana, wahai Tuhan, hingga aku menjadi pelayanmu? Aku ingin menjahit sepatumu, aku ingin menyisir kepalamu, ingin kucuci kepalamu, dan ingin kubunuh kutu-kutumu. Oh Tuhan, akan kubawakan susu untukmu. Oh yang maha agung, akan kucium tanganmu, akan kugosok kaki-kaki kecilmu. Saat waktu tidur tiba, kusapu kamar kecilmu. Oh Tuhan, kata gembala itu, padamu kuserahkan seluruh domba-domba. Oh Tuhan, di mana segala teriakan, rintihan adalah mengingatmu." Ketika Nabi Musa mendengar munajat yang dilantunkan oleh gembala tadi, Nabi Musa bertanya, "Hai Tuhan, untuk siapa perkataan ini? Untuk siapa engkau berkata-kata tentang susu, kutu, kepala, dan kaki-kaki kecil Tuhan? Apakah engkau mengatakan kepada pamanmu? Apakah engkau sedang berbicara kepada bibimu? Sungguh tidak layak engkau menjisimkan Tuhan," kata Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka gembala itu berkata, "Hai Musa, kau tutup mulutku, kau bakar jiwaku dengan sengsara." Dia sobek bajunya, kemudian dia pergi berlalu menuju padang pasir. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Tidak lama berselang datang langsung teguran kepada Nabi Musa. Allah berkata kepada Musa, "Wahai Musa, apakah tugasmu memisahkan hambaku dariku? Apakah kuutus engkau untuk menjauhkan hambaku dariku? Telah kuberikan kebiasaan kepada setiap orang. Telah kuberikan penjelasan kepada setiap hamba. Baginya adalah pujian, bagimu adalah cacian. Baginya adalah sanjungan, baginya adalah madu, sementara bagimu adalah racun. Wahai Musa, aku memerintahkan hambaku bukan agar aku mendapat keuntungan dari hambaku. Aku memerintahkan hambaku untuk beribadah kepadaku agar aku memberi kepadaku. Aku memerintahkan hambaku mensucikan namaku, bukan aku tidak suci tanpa disucikan. Justru dia mensucikan diriku agar dia menjadi suci seperti mutiara. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Wahai Musa, kata Allah, tidakkah kau lihat orang yang meninggal dunia itu harus dicuci, dimandikan sebelum dikafani dan dikuburkan. Darah adalah najis, tapi bagi para syuhada yang cintanya lebih daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, darah itu menjadi suci, lebih suci daripada air wudhu. Maka para syuhada yang meninggal di medan perang karena cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, darahnya menjadi suci dan haram hukumnya memandikan orang yang mati syahid di medan perang. Orang yang cinta kepada Allah, yang melebihi cintanya daripada kita, ibaratnya orang yang berada dalam Ka'bah. Tidak ada lagi aturan kemana arah engkau ingin beribadah. Jemaah-jemaah rahimahullah, maka Nabi Musa pergi mencari hamba itu dan dia menyampaikan tegurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, artinya apa? Dari kisah ini bahwa janganlah kita sibuk
menilai, oh ini suaranya kurang bagus, oh ini tajwidnya kurang fasih, oh ini orang kurang khusyuk hatinya, oh ini orang tidak ikhlas. Kenapa kau sibuk menilai orang? Nabi Musa ditegur oleh Allah karena dia hanya terpaku pada kata-kata. Dia tidak menembus ke dalam keikhlasan, kemurnian hamba si gembala ini. Begitulah caranya dia berkasyif. Begitulah caranya dia bermunajat dengan Tuhannya. Yang penting Allah melihat ke dalam hatimu, bagaimana kondisi dan keadaan batinmu. Betapa banyak orang khusyuk kelihatannya, tapi batinnya terbang dikerumuni lalat, sehingga dia tidak mengingat apapun di dalam sholat. Bahas pada khutbah kali ini yaitu janganlah engkau menuntut imbalan daripada amal ibadahmu. Jernihkan, ikhlaskan amal ibadahmu. Semakin jernih maka semakin berpeluanglah untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah atasnya. Nahnu narzuquka. Persoalan rezeki, kami yang memberimu rezeki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan adapun akhir yang baik di akhirat nanti adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Jemaah rahimahullah. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Abdullah mengatakan, mata talabta iwadan ala amalika, tulibta bi wujudis sidqi fihi wa yakfil muriba wujdanus salamah. Ketika engkau menuntut balas imbalan atas ibadah yang engkau lakukan, maka engkau juga akan dituntut kesungguhanmu, keikhlasanmu. Maka cukuplah bagi orang yang banyak keraguan dalam dirinya adanya keselamatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau engkau ingin meminta imbalan atas sholat yang engkau kerjakan, atas zikir yang engkau lantunkan, atas sedekah yang engkau infakkan, Allah akan menuntutmu, benarkah apa yang kau lakukan itu untuk Allah, atau hanya sekedar untuk dirimu, atau ada tujuan-tujuan lain selain Allah. Zaman sekarang yang sama berbahagia. Maka seorang ulama yang bernama Abu Thalib Al-Makki, beliau berkata, innal mu'mina idza tawadda'a lis-salati taba'ada anhu syaitanu fi aqtaril ardi khawfan minhu. Apabila seorang hamba ingin menunaikan salat, dia berangkat berwudu, maka syaitan pun menjauh darinya. Kenapa syaitan menjauh dari orang yang pergi berwudu untuk salat? Li'annahu ta'ahhaba lidkhuli ilal malik. Karena dia tahu orang yang pergi berwudu, dia akan berangkat berjumpa menuju Tuhan. Fa idza kabbar, apabila hamba mengangkat tangannya bertakbir, ujiba an iblisu wa tuliba bainahu wa bainahu saradun la yanzu ilaihi. Ketika iblis mendengar takbir dari seorang hamba, maka dijadikan dinding hijab antara hamba itu dan iblis. Maka dia tidak melihat ke dalam hati hamba tersebut. Apabila dia mengucapkan takbir, Allah berkata, ittala'al maliku ala qalbihi fa idza kana laysa fi qalbihi akbar min Allah. Wa yaqulu al-maliku sadaqta, Allahu akbar fi qalbihi. Kalau dia mengangkat tangannya Allahu akbar, Allah melihat ke dalam hati hamba itu. Benarkah hanya Allah yang maha besar dalam hati hamba itu, atau ada Tuhan-Tuhan selainnya?
Tuhan jabatan, apakah hamba harta. Apakah ada Tuhan-Tuhan yang lain dalam diri hamba itu? Jikalau benar hanya Allah yang maha besar dalam diri hamba itu, maka fayatasyaa'u min qalbihi nurun yalhaqu bimalakutil arsy. Maka akan bercahaya hatinya. Cahaya itu naik sampai ke langit, sampai ke arsy. Wa yukshafu lahu bidzalika nuri malakutus samawati wal ardh. Cahaya itu naik ke langit, tembus ke arsy. Karena keikhlasan hamba itu hanya Allah yang besar dalam hatinya, maka menerangi langit dan bumi. Maka dituliskanlah kebaikan dari amal tersebut. Sebaliknya, wa innal ghafilal jahila idza qama ila al-wudu'i, kalau orang bodoh, orang yang lalai berangkat pergi berwudu tanpa ada rasa khusyuk dalam dirinya, maka ibaratnya setan bangkit berkumpul mengerumuni orang itu, kama tahtau hasyul zubabu nuqtatal asal, sebagaimana lalat mengerumuni setetes mani. Hatinya dikerumuni oleh setan, makanya dia berangkat dengan perasaan yang pikirannya terbang kemana-mana. Kenapa? Ibaratnya lalat mengerumuni madu. Fa'idha kabbar, apabila hamba yang jahil dan lalai ini mengangkat tangannya mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah melihat ke dalam hatinya. Wa yaqulu maliku kadzabta laisa Allahu Akbar fi qalbika kama taqul. Ketika Allah melihat ke dalam hati hamba ini, Allah mengatakan, engkau berbohong wahai hambaku. Yang ada dalam hatimu bukan Allahu Akbar. Yang ada, engkau lebih takut kepada atasanmu, engkau lebih takut kehilangan hartamu, engkau lebih takut kehilangan penghargaan manusia kepadamu. Masih banyak berhala-berhala dalam dirimu. Maka sholat hamba ini naik ke langit, dia mengeluarkan asap yang hitam gelap, kemudian watazillu hatta yansarifa min sholati la yaqilu maka sholat itu menjadi gelap, tidak diantar ke langit, tidak melewati tenggorokan, karena dia amal yang buruk. Maka dibiarkanlah setan mengerumuni orang ini. Maka mulai dari takbir sampai salam tidak ada sedikit pun ingatannya dia kepada Allah. Berapa sering kita sholat seperti itu, mulai takbir, maka kita tidak ingat apa yang kita ucapkan ketika sujud. Kita tidak sadar apa yang kita baca ketika kita bangkit dari rukuk. Betapa lalainya kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena hati kita dikerumuni oleh iblis, setan, sebagaimana lalat mengerumuni setetes mani. Jamaah rahmatullah. Maka jangan engkau menuntut balasan dari amal ibadahmu, tapi mintalah kepada Allah agar ibadahmu selamat dari tipu daya setan. Yang kedua, Syekh Ibnu Athaillah berkata, la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilat. Jangan engkau mengharap balasan pada suatu amalan yang pada hakikatnya amalan itu bukan engkau yang mengerjakannya, tapi Allah yang menggerakkan hatimu, Allah yang meringankan langkah kakimu, Allah yang memberikan kesadaran, keikhlasan ketika engkau melakukan ibadah itu. Maka yakfil jazaa'u laka 'alal 'amali an kana lahu qadilan. Cukuplah yang engkau harapkan dari Allah, ibadahmu dikabulkan oleh Allah. Engkau diperkenankan hadir di sisi Allah, itu sudah suatu kemuliaan. Engkau dapat undangan dari kepala desa, undangan dari Pak Camat, engkau diundang bupati, engkau diundang gubernur, engkau tidak hadir saja, itu sudah kebahagiaan yang berlimpah-limpah dalam dirimu.
karena engkau diundang oleh Sang Maha Raya. Ketika hatimu digerakkan untuk hadir ke masjid, syukurlah engkau karena engkau diterima hadir di hadapannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Karena pada hakikatnya ketika engkau berdiri mengumandangkan takbiratul ihram, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Dalam hadis dikatakan, la yazalul 'abdu muqbilan 'ala la yazalul Allahu muqbilan 'ala 'abdi biwajhihi ma'adama fi shalat. Allah senantiasa menghadap kepada seorang hamba. Hamba itu datang, dia mengumandangkan takbir, Allah menghadap kepada hamba itu selama hamba itu dalam sholat. Maka betapa kurang ajarnya kita, betapa kurang adabnya kita ketika Allah menghadap kepada kita ketika kita sholat, sementara pikiran kita terbang kemana-mana. Bayangkan kalau Anda berhadapan dengan gubernur berbicara, gubernur memperhatikanmu, sementara engkau ngomong asik dengan temanmu, engkau asik ngomong dengan pikiranmu sendiri. Betapa kurang adabnya dirimu. Maka jagalah adabmu dan berharaplah engkau diterima di hadapannya. Jamaah rahimakumullah. Kata Nabi, "Ma'utiya 'abdun fid dunya khairan min ayyuzana lahu fi rak'atayn yusallihima." Tidak ada pemberian bagi seorang hamba yang lebih besar kecuali dia diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan 2 rakaat sujud di hadapannya. Berapa banyak manusia di bumi ini? Ada 8 miliar manusia yang mau sujud di hadapan Tuhan hanya sekitar 2 miliar. 6 miliar ini tidak mau sujud di hadapan Tuhan. Maka ketika engkau diizinkan di antara sekian banyak manusia ini, berarti engkau disayangi, dirahmati oleh Allah. Tidak ada pemberian terbesar kecuali engkau diberi kesempatan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah terhormat, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ali At-Tirmizi, beliau berkata, "Da'allahu muwahhidina ila hadhihi shalawati khamsi rahmatan minhu alaihi." Kata Ali Muhakkik At-Tirmizi, Allah mengundang umat manusia untuk datang ke perjamuannya, datang ke pestanya. 5 kali sehari semalam kita dipanggil, diundang untuk datang ke perjamuannya. Hayya alahum fiha alwanal mutyabat. Allah siapkan dalam perjamuan itu beraneka ragam makanan dan minuman. Fal af'alu kal at'imati. Gerakan-gerakan sholat itu takbir, rukuk, sujud, itu ibaratnya makanan. Kau mau makan apa? Kamu mau makan soto, bakso, nasi goreng, pecel lele. Gerakan-gerakan itu ibaratnya kal at'imah, seperti makanan. Wal aqwalu kal ashribati. Sementara Fatihah, baca surah, tasbih, tahmid, baca salam. Kenapa bervariasi? Karena minuman juga bervariasi. Kamu mau minum apa? Kopi, teh, jus. Silakan pilih. Nikmati sebisamu, semampumu. Karena itu adalah makanan dan minuman, dan engkau disuguhkan 5 kali sehari semalam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka alangkah ruginya seorang hamba ketika dia dipanggil dalam perjamuan yang sangat mewah ini, kemudian dia tidak datang kepadanya. Jamaah terhadap, maka kesimpulannya yang terpenting adalah wujudan salamati, adalah engkau mendapatkan dalam dirimu kenikmatan, kenyamanan ketika engkau beribadah. Maka jangan engkau hitung-hitung, saya ini sudah berada di surga yang mana ini, karena saya sudah lama sekali ibadah, saya sudah banyak sekali bersedekah. Surga yang mana ya Allah engkau berikan kepadaku?
Jangan engkau tuntut seperti itu, tetapi ketika hatimu nyaman, engkau diberikan kemudahan untuk melakukan itu adalah limpahan nikmat yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Suatu ketika Nabi Musa melakukan perjalanan. Nabi Musa mendengar ada seorang gembala. Gembala ini sedang bermunajat dengan Tuhannya dengan kata-kata yang tidak pernah didengar sebelumnya. Maka Nabi Musa ketika mendengar gembala itu bermunajat dengan Tuhannya, dia perhatikan kata demi kata, kemudian dia mendekat kepada gembala itu. Gembala itu berkata, "Ya Ilahi, yang memilih hamba-hambanya, kau di mana wahai Tuhan, hingga aku menjadi pelayanmu? Aku ingin menjahit sepatumu, aku ingin menyisir kepalamu, ingin kucuci kepalamu, dan ingin kubunuh kutu-kutumu. Oh Tuhan, akan kubawakan susu untukmu. Oh yang Maha Agung, akan kucium tanganmu, akan kugosok kaki-kaki kecilmu. Saat waktu tidur tiba, kusapu kamar kecilmu. Oh Tuhan, kata gembala itu, padamu kuserahkan seluruh domba-domba. Oh Tuhan, di mana segala teriakan, rintihan adalah mengingatmu." Ketika Nabi Musa mendengar munajat yang dilantunkan oleh gembala tadi, Nabi Musa bertanya, "Hai Tuhan, untuk siapa perkataan ini? Untuk siapa engkau berkata-kata tentang susu, kutu, kepala, dan kaki-kaki kecil Tuhan? Apakah engkau mengatakan kepada pamanmu? Apakah engkau sedang berbicara kepada bibimu? Sungguh tidak layak engkau menjisimkan Tuhan," kata Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka gembala itu berkata, "Hai Musa, kau tutup mulutku, kau bakar jiwaku dengan penyesalan." Dia sobek bajunya, kemudian dia pergi berlalu menuju padang pasir. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Tidak lama berselang datang langsung teguran kepada Nabi Musa. Allah berkata kepada Musa, "Wahai Musa, apakah tugasmu memisahkan hamba-Ku dariku? Apakah kuutus engkau untuk menjauhkan hamba-Ku dariku? Telah kuberikan kebiasaan kepada setiap orang. Telah kuberikan penjelasan kepada setiap hamba. Baginya adalah pujian, bagimu adalah cacian. Baginya adalah sanjungan, baginya adalah madu, sementara bagimu adalah racun. Wahai Musa, aku memerintahkan hamba-Ku bukan agar aku mendapat keuntungan dari hamba-Ku. Aku memerintahkan hamba-Ku untuk beribadah kepada-Ku agar aku memberi kepada-Ku. Aku memerintahkan hamba-Ku mensucikan nama-Ku, bukan aku tidak suci tanpa disucikan. Justru dia mensucikan diriku agar dia menjadi suci seperti mutiara. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Wahai Musa, kata Allah, tidakkah kau lihat orang yang meninggal dunia itu harus dicuci, dimandikan sebelum dikafani dan dikuburkan. Darah adalah najis, tapi bagi para syuhada yang cintanya lebih daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, darah itu menjadi suci, lebih suci daripada air wudhu. Maka para syuhada yang meninggal di medan perang karena cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, darahnya menjadi suci dan haram hukumnya memandikan orang yang mati syahid di medan perang. Orang yang cinta kepada Allah, yang melebihi cintanya daripada kita, ibaratnya orang yang berada dalam Ka'bah. Tidak ada lagi aturan kemana arah engkau ingin beribadah.
Jemaah-jemaah rahimahullah, maka Nabi Musa pergi mencari hamba itu dan dia menyampaikan tegurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, artinya apa? Dari kisah ini bahwa janganlah kita sibuk menilai, oh ini suaranya kurang bagus, oh ini tajwidnya kurang fasih, oh ini orang kurang khusyuk hatinya, oh ini orang tidak ikhlas. Kenapa kau sibuk menilai orang? Nabi Musa ditegur oleh Allah karena dia hanya terpaku pada kata-kata. Dia tidak menembus ke dalam keikhlasan, kejernihan hamba si gembala ini. Begitulah caranya dia berkasih. Begitulah caranya dia bermunajat dengan Tuhannya. Yang penting Allah melihat ke dalam hatimu, bagaimana kondisi dan keadaan batin. Betapa banyak orang khusyuk kelihatannya, tapi batinnya terbang, dikerumuni lalat, sehingga dia tidak mengingat apapun di dalam salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tadhkiratin. Aku qouli hadza wa